Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen dan guru penguji di LPTK Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nama saya Aniwati, SAG, NIM 2423991071. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di UPT SMP Negeri 7 Tapung dengan materi menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Bagaimana proses selanjutnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah semua baik ya. Pada hari ini kita belajar agama ya, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa. Sebelum doa dimulai, berdiri semua. Periksa kerapian. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bersiap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam hidina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailam fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir?
Hadir semua, Bu. Alhamdulillah anak ibu hadir semua pada hari ini ya. Nah, pada hari ini kita belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, pada hari ini materinya adalah bab 8 dengan judul Menjadi Generasi Toleran, Membangun Intern dan Antar Umat Beragama. Sebelum pelajaran materi pada hari ini kita mulai, nah, Ibu ingin mengulang pelajaran minggu yang lalu. Nah, pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iya, tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Apakah yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi dan Rasul Allah? Membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Iya, yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah membenarkan bahwasanya Allah sengaja memilih Nabi dan Rasul untuk menjadi pemimpin umatnya. Nah, oleh karena itu Nabi dan Rasul pasti punya tugas. Apakah tugas-tugas Nabi dan Rasul itu? Sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai juru dakwah. Iya, Nabi dan Rasul itu punya tugas ya. Yang pertama sebagai pembawa kabar gembira, sebagai juru dakwah, sebagai peringatan kepada umatnya. Nah, itulah tentang materi minggu yang lalu ya, tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul, Nabi kita ada berapa jumlahnya? 25. Nabi yang pertama siapa? Nabi yang terakhir? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang bisa menyebutkan Nabi yang pertama sampai yang terakhir? Ayo, siapa? Ayo, Anggun. Silakan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Zulkifli, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Oh, bagus. 100 untuk Anggun. Siapakah Nabi kita yang urutan nomor 24? Nabi Isa alaihi salam. Iya, Nabi Isa alaihi salam. Nah, alhamdulillah ternyata anak ibu masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya. Nah, baiklah untuk pelajaran pada hari ini buka bukunya bab 8. Nah, bab 8 udah ya? Nah, sebelum pelajaran bab 8 kita mulai, kita ice breaking dulu. Ayo, tepuk semangat. 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 Ulangi. Yang semangat. Kurang semarak. Ayo, ulangi. Tepuk semangat. 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 Iya. Mudah-mudahan anak ibu tetap semangat dari awal sampai akhir. Ya. Nah, bab 8 yaitu tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Nah, kamu ini adalah generasi penerus ya. Nah, tentunya generasi penerus yang akan meneruskan kami-kami ini ya. Oleh karena itu kamu harus punya jiwa toleransi. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 8 ini yang pertama adalah melalui teknik kerja kelompok, peserta didik mampu menjelaskan teori dan praktek toleransi menurut Islam.
Melalui metode pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mampu mengevaluasi praktek keberagamaan umat Islam di lingkungan masyarakat yang majemuk, memiliki keragaman yang toleran. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik mampu membuat kata yang berisi pentingnya toleransi dalam ajaran Islam, memiliki sikap toleransi inter maupun antar umat beragama. Itulah tujuan pembelajaran dari bab 8. Nah, pengertian dan jenis toleransi. Nah, coba baca Rafa. Pengertian dan jenis toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi berasal dari kata toleran yang artinya bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi merupakan sikap yang dimiliki seseorang dalam menghargai adanya suatu perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Perbedaan yang dimaksud meliputi suku, ras, bahasa, budaya, kondisi fisik, dan agama yang dianut. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku yang saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Iya. Nah, udah jelas ya. Bahasanya pengertian toleransi adalah sikap menghargai. Nah, sikap menghargai dan menghormati dari berbagai macam perbedaan, ya. Toleransi adalah sikap menghormati, menghargai pendapat dari setiap seseorang. Nah, baiklah, dari pengertian toleransi tentunya ada jenis-jenis toleransi. Nah, jenis-jenis toleransi itu ada 3. Yang pertama, toleransi agama. Yang kedua, toleransi budaya. Yang ketiga adalah toleransi berpolitik. Nah, toleransi beragama ini artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Nah, kamu perhatikan, ini ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Coba sebutkan agama yang diakui di Indonesia. Agama apa aja nih, ayo? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, terus? Nah, Kristen tuh ada 2 ya nak ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Yang pertama agama Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Yang kedua Hindu, Buddha dan Konghucu. Nah, yang kedua yaitu toleransi budaya. Sikap menghormati ragam budaya yang ada tanpa menilai lebih tinggi atau lebih rendah budaya yang satu dengan yang lain. Nah, di sini di gambar ini kita ini terdiri berbagai suku. Nah, walaupun kita terdiri dari berbagai suku, tapi kita tetap hidup rukun ya. Nah, yang ketiga yaitu toleransi berpolitik. Artinya menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki seseorang. Contohnya pemilihan umum atau kalau di sekolah pemilihan ketua OSIS ya. Nah, di situ kita mempunyai hak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak teman kita ya. Kita memberikan kebebasan untuk memilih siapa yang dipilih. Nah, tujuan dan manfaat toleransi. Coba baca Hafiz, tujuan dan manfaat toleransi.
tujuan dan manfaat toleransi. Satu, menjaga keharmonisan masyarakat. Dua, mencegah tindakan diskriminasi. Tiga, mencegah perpecahan. Empat, menyatukan perbedaan. Lima, meningkatkan perdamaian. Enam, menumbuhkan rasa persaudaraan. Tujuh, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. 8, membangun rasa nasionalisme. 9, mengurangi sifat egois. 10, mempermudah proses musyawarah. Iya, tujuan dan manfaat toleransi itu yang pertama yaitu menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah tindakan diskriminasi, mencegah perpecahan. Nah, apabila tujuan dan manfaat toleransi ini kalau memang betul-betul kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat, nah pasti akan terwujud suatu kehidupan yang rukun, yang damai ya. Nah begitu juga kalau di negara, apabila kita manfaat toleransi ini betul-betul kita terapkan, nah negara kita ini akan menjadi negara yang makmur ya. Nah, penerapan toleransi dalam kehidupan. Toleransi dalam tradisi Islam, contohnya ini adalah Wali Songo. Nah, Wali Songo ini adalah salah satu tokoh Islam yang mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, dalam dakwanya, Wali Songo ini tidak pernah memaksakan seseorang itu untuk memeluk Islam. Nah, mereka berhak untuk memilih sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini ada tugas kelompok, yang mana tugas kelompok ini kamu kerjakan ya, sesuai dengan pendapat kamu. Kamu diskusikan sama teman kamu ya. Nah, silakan kamu diskusikan apa masalahnya. Nah, kamu perhatikan masalahnya. Yang pertama itu aktivitas 3 dan aktivitas 4. Di situ soalnya, masalahnya, temukan ragam perbedaan di lingkungan kalian masing-masing, seperti suku, agama, ras, organisasi, sosial, politik, cara beribadah, dan lain-lain. Isikan temuan kalian di tabel berikut. Nah, di sini sudah ada lembar jawaban, kamu tulis ya. Yang aktivitas keempat, siswa yang budiman. Apakah kalian punya pengalaman mengembangkan toleransi antar umat beragama? Ceritakan pengalaman kalian kepada teman satu kelompok. Pilihlah satu cerita yang paling inspiratif di kelompok kalian untuk dinarasikan dan dipresentasikan kepada kelompok kamu. Ya. Selanjutnya, pada aktivitas 7, lihat yang nomor 6, mengampanyekan sikap toleransi secara kreatif. Nah, di situ kita disuruh membuat seperti kata-kata slogan. Artinya, contohnya, jangan paksakan kami. Ayo, udah, silakan dikerjakan. Ayo, keluarkan pendapatnya. Siapa sekretaris? Nah, sekretaris tugasnya menulis. Tulis nama-nama kelompoknya. Nah, yang lain berhak mengeluarkan pendapatnya.
Ayo Hafiz, yang semangat. Kasih pendapat. Udah siap? Nah, diperhatikan jawabannya. Di dalam melaksanakan mengerjakan tugas kelompok, Ibu nilai ya kelompok mana yang aktif dan kelompok mana yang tidak aktif, dan anggotanya juga mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Nah, di sini Ibu ada buat daftar nilai ya dari setiap kelompok. Yuk kerjakan. Nah, udah siap? Untuk hasil diskusi kelompok, nah dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Coba maju, kelompok 1, kelompok si Anggun. Maju. Ya. Sama teman-temannya maju ke depan. Maju ke depan. Yang kuat ya, membacanya ya, biar didengar. Agama, organisasi sosial, politik, dan beribadah dan lain-lain. Jika pertemuan kalian agar toleransi dan perbedaan pilihan politik dan seluruh masyarakat. Satu di warga memiliki pilihan politik yang berbeda-beda. Ada yang mendukung partai A, B, atau C. Meskipun berbeda pilihan, mereka menjaga keharmonisan yang tidak saling Nah, aktivitas 4. Siswa yang budiman, apakah kalian punya pengalaman mengembangkan toleransi antar dan umat beragama? Ceritakan pengalaman kalian kepada teman satu kelompok.
pengalaman toleransi umat beragama yang pilihan politiknya. Saya pernah mengalami situasi di lingkungan tempat tinggal saya di mana terjadi perbedaan pandangan politik yang cukup mencolok antar warga, termasuk di antara umat beragama yang berbeda. Saat itu menjelang pemilu, suasana menjadi cukup panas karena masing-masing memiliki calon dan partai pilihan yang berbeda. Namun saya melihat bagaimana para tokoh masyarakat dan pemuka agama menunjukkan sikap yang sangat bijak. Mereka mengajak warga untuk tetap menjaga kerukunan dan tidak membawa perbedaan politik ke dalam kehidupan sosial dan keragaman. Misalnya di antara kerja bakti kampung warga dari berbagai agama dan latar belakang politik tetap bekerja sama dengan penuh semangat dan saling membantu. Menyampaikan sikap toleransi secara kreatif, walau berbeda tetap sama. Iya. Nah, bisa kita simpulkan ya daripada hasil diskusi kelompok 1 tentang toleransi pada ragam perbedaan jenis suku di lingkungan. Nah, bisa ya perhatikan. Bisa juga kamu jawab, di lingkungan saya terdapat berbagai suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan Bugis. Kami hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati tradisi masing-masing. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tetap semangat ya nak ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, dari pelajaran bab 8 pada hari ini, nah, bisa kita mengambil suatu kesimpulan ya. Kesimpulannya pada pelajaran bab 8 tentang toleransi, yang pertama adalah toleransi merupakan sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Yang kedua, sikap toleransi dalam kehidupan beragama akan terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling banyak pemeluknya, yaitu agama Islam ya, yang terbesar di dunia. Toleransi merupakan ajaran yang sangat mendasar dalam Islam. Nah, itu perlu kamu ingat ya, bahasanya di dalam agama juga toleransi itu sangat diterapkan ya. Karena di situ tidak ada unsur pemaksaan. Kita dilarang memaksa kehendak kita kepada orang lain. Nah, begitu juga toleransi. Nah, di sekolah harus kamu terapkan ya nak ya, supaya kehidupan di kelas menjadi rukun, damai, dan sejahtera. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Nah, selanjutnya materi yang akan datang, kita membahas tentang beriman kepada hari kiamat. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kamu tentang materi pada hari ini. PR-nya adalah kamu membuat slogan. Ya, slogan tentang toleransi. Dan kamu menuliskan surat Al-Baqarah ayat 256. Kamu tulis dan kamu hafal. Itu PR-nya ya. Paham? Iya.
Nah, tepuk tangan untuk pelajaran pada hari ini kita tutupkan sampai di sini. Tepuk tangan. Nah, sebelum pelajaran pada hari ini kita tutup, pertama kita awali dengan doa dan juga sekarang kita akhiri dengan doa. Ya, sebelum membaca doa, buku ditutup. Ditutup, dirapikan, disimpan. Duduk dengan tertib. Ketika kita membaca doa, kita harus angkat tangan. Kita tunduk ya. Betul-betul kamu baca. Semoga apa yang kamu dapat pada hari ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Ayo ketua kelas pimpin doa. Bersiap, berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan anak ibu keluar. Waktu istirahat.